satu kali semprot bakalan glowing. Nih, lihat ya. Glowing kan? Lumayan bisa putih dalam 3 hari. Beli nggak ya? Oke, beli. Di era digital saat ini, skincare bukan lagi sekedar perawatan kulit, tetapi telah menjadi tren gaya hidup remaja. Data menunjukkan sekitar 60% remaja perempuan menggunakan produk kosmetik secara rutin. Dan angka ini akan terus meningkat seiring pengaruh media sosial. Namun, peningkatan penggunaan tidak selalu dibarengi dengan pemikiran ilmiah tentang pemahaman produk. Kulit merupakan bagian sistem integumen yang terdiri dari kuku, kulit, rambut, dan kelenjar. Kalian mau tahu nggak fungsinya apa aja? Nih, aku kasih tahu. Secara biologis, kulit memiliki fungsi utama. Yang pertama, mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh dari mikroorganisme. Yang ketiga, mencegah kehilangan cairan. Dan yang keempat, sebagai organ sensorik, kerusakan pada kulit berarti terganggunya sistem pertahanan utama tubuh manusia. Kan muka aku harusnya jadi bagus, mulus. Ini malah merah, makin rusak deh. Makan tren. Jangan ditiru ya guys. Normalnya itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu harusnya baru ada perubahan. Nah, kalau krim yang aman, ada merkuri. Kalau merkuri itu memang tidak boleh sebenarnya dipakai dalam penggunaan skincare, ya tidak boleh karena memang dia sangat bersifat toksik dan dia ada sifat bersifat karsinogenic, bisa memicu sel-sel kanker yang ada pada kulit. Kalau hidroquinone ini sebenarnya bisa digunakan ya jadi dokter selama dalam pengawasan dokter. Itu biasanya nggak lebih dari 2%. Seperti itu kalau hidroquinone ini. Cuma kalau misalnya digunakan dalam dosis yang berlebihan, biasanya lebih dari 2%, itulah nanti akan menimbulkan efek itu ya, jadi penipisan kulit, kemudian merusak bagian kulit, terutama bagian terluar kulit kayak epidermis. Jadi nanti dia akan menipis, kemudian sensitif, mudah iritasi. Steroid itu juga sebenarnya dipakai dalam dunia skincare. Jadi steroid itu untuk untuk mengobati infeksi kulit yang karena alergi atau eksim. Cuma tidak bisa dipakai terus-menerus. Jadi ada jangka waktu tertentu ya, jadi tidak boleh dipakai dalam jangka lama. Nah, biasanya di krim-krim itu sengaja dicampur steroid, kemudian dipakai oleh konsumen secara terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, disitulah ya itu nanti akan merusak. Kasus seperti ini bukan hal yang jarang terjadi. BPOM Republik Indonesia mencatat bahwa masih ditemukan ribuan produk kosmetik ilegal yang tersebar di masyarakat. Secara medis, merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan saraf, serta bersifat karsinogenik. Lalu, steroid topikal yang dapat menyebabkan skin thinning atau atrofi kulit dan ketergantungan. Lalu, hidroquinone yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi permanen atau ochronosis. Kerusakan ini terjadi karena adanya kerusakan regenerasi sel epidermis dan fungsi skin barrier. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku penggunaan skincare pada remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial dan influencer. Fenomena FOMO, Fear of Missing Out, membuat banyak remaja menggunakan produk tanpa analisis kesehatan kulit. Akibatnya, menurunnya literasi kesehatan kulit menjadi sangat rendah. Perawatan kulit yang benar harus berbasis dengan ilmu pengetahuan seperti kenali jenis kulit, gunakan produk yang berisi BPOM, dari klaim instan, dan konsultasi dengan dokter. Kulit sehat bukan hasil instan, tetapi hasil dari pemahaman dan perawatan yang benar. Karena menjaga sistem integumen berarti menjaga tubuh secara keseluruhan.